Nah, yang pertama kita bahas mengenai lembaga keuangan yaitu adalah bank, di mana kita tentu harus mengenal pengertian bank itu sendiri. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank itu tentu juga mempunyai dasar hukum, di mana dasar hukum bank yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang adanya Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan ini ada 4, yaitu yang pertama penghimpunan dana. Di mana maksud penghimpunan dana ini yaitu bank tersebut berfungsi untuk sebagai lembaga penyimpanan dana atau simpanan dana bagi nasabah atau menghimpunnya dari nasabah. Dapat penghimpunannya dapat berupa deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu penyaluran dana. Penyaluran dana, bank ini dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang ketiga ada pemberi pinjaman. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, maka bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan. Dan yang keempat itu memudahkan kegiatan transaksi. Di mana maksud memudahkan kegiatan transaksi ini, kita dapat melakukan pengiriman uang dalam jarak yang lumayan jauh. Selanjutnya itu kita akan membahas asal-usul bank, di mana kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco atau banca yang berarti bangku. Bank pertama di dunia adalah Banca Monte dei Paschi di Italia yang didirikan pada tahun 1397. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang asal-usul bank. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sejarah perbankan itu ada di Indonesia. Jadi, bank itu berada di Indonesia setelah Bank Karen dan Bank Van Lening tutup. Pada tahun 1828 didirikan Javase Bank yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan hak oktroy kepada bangsa Indonesia atau hak-hak istimewa kepada Javase Bank untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Berarti dalam pendiriannya bank di Indonesia ini, maka Belanda juga ikut serta dalam proses berdirinya suatu bank di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang jenis-jenis bank. Ada bermacam-macam jenis bank. Yang pertama itu bank sentral. Bank sentral ini adalah bank yang menjaga kestabilitasan keuangan di suatu negara atau yang mengawasi keuangan suatu negara agar tetap stabil. Contoh bank sentral yaitu Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah eh, lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Contoh bank umum ini seperti bank-bank yang ada di sekitaran kita seperti BNI, BRI, dan yang lain-lain. Yang ketiga itu Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang menghimpun dana dalam jangka waktu tertentu seperti deposito berjangka. Yang keempat ada bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah ini yaitu bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Yang kelima ada bank milik swasta. Bank milik swasta ini adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya itu Bank BCA. Yang keenam ada bank asing. Bank asing ini adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh orang asing, swasta asing, atau pemerintah negeri asing. Yang ketujuh ada bank campuran, di mana bank campuran ini itu bank yang dimiliki oleh pemerintah nasional dan warga negara asing.
Yang kedelapan ada bank investasi, di mana bank investasi ini adalah bank yang ditujukan oleh seseorang untuk investasikan modal dia sendiri. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis kantor dan kegiatan usaha bank. Yang pertama yaitu kantor pusat, di mana kantor pusat adalah kantor utama atau markas besar bank. Kantor pusat ini adalah tempat di mana keputusan strategis bank dibuat dan banyak fungsi pusat seperti manajemen risiko, pengaturan, operasi, dan yang lain sebagainya. Yang kedua itu ada kantor cabang. Kantor cabang ini adalah cabang-cabang bank yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Mereka menyediakan berbagai layanan perbankan kepada nasabah, termasuk pembukuan rekening, pinjaman, penyetoran, dan penarikan dana. Yang ketiga ada kantor kas. Kantor kas ini adalah tempat di mana bank menyimpan uang tunai secara fisik. Biasanya terdapat di kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Petugas petugas kas bertanggung jawab atas manajemen uang tunai dan transaksi uang tunai. Yang keempat ada kantor perwakilan. Kantor perwakilan ini adalah kantor yang tidak melakukan transaksi perubahan aktif. Mereka digunakan untuk mempromosikan bank di negara asing atau menyediakan informasi tentang layanan bank. Yang kelima ada kantor layanan pelanggan. Kantor layanan pelanggan ini adalah tempat di mana nasabah dapat mengajukan pertanyaan, mendapatkan bantuan terkait rekening mereka, atau mendapatkan informasi tentang produk layanan bank. Dan yang keenam ada kantor operasional. Kantor operasional adalah tempat di mana sebagian besar operasi sehari-hari bank dijalankan, termasuk pemrosesan transaksi, pengelolaan rekening, dan manajemen risiko. Dari jenis-jenis kantor lembaga keuangan, tentunya juga ada kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha bank yang pertama yaitu menerima simpanan. Bank menerima simpanan dari nasabah yang dapat berupa rekening giro, tabungan, dan atau deposito. Yang kedua itu pemberian kredit. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah atau individu dalam bisnis atau lembaga lain dalam bentuk pinjaman pribadi, pinjaman bisnis, hipotek, dan lainnya. Yang ketiga ada kegiatan usaha bank yaitu investasi dan manajemen aset, di mana investasi dan manajemen aset yaitu bank dapat mengelola investasi atas nama nasabah atau mengelola portofolio investasinya sendiri. Yang terakhir ada pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi di sini adalah bank memfasilitasi transaksi keuangan, termasuk transfer dana, pembayaran, dan clearing check. Nah, materi terakhir yang kita bahas mengenai lembaga keuangan ini adalah kita akan mengenal macam-macam lembaga keuangan non-bank dan perbedaannya dengan lembaga keuangan bank. Yang pertama, lembaga keuangan non-bank yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis, terutama untuk pembelian barang-barang seperti mobil, peralatan, atau peralatan rumah tangga. Perbedaannya itu, lembaga pembiayaan ini tidak menerima simpanan seperti bank dan biasanya fokus pada pemberian pinjaman. Yang kedua ada lembaga keuangan non-bank yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini menyediakan produk asuransi kepada nasabah untuk melindungi mereka dari risiko tertentu seperti asuransi jiwa, asuransi kendaraan bermotor, asuransi rumah, asuransi properti, dan asuransi lainnya. Perbedaannya dengan lembaga keuangan bank itu perusahaan asuransi tidak memberikan pinjaman atau menerima simpanan seperti bank. Yang ketiga ada perusahaan atau lembaga keuangan non-bank, perusahaan sekuritas.
Perusahaan sekuritas ini adalah lembaga yang beroperasi di pasar keuangan dan memberikan layanan seperti perdagangan saham, obligasi, dan manajemen portofolio investasi. Perbedaannya dengan lembaga keuangan bank yaitu mereka tidak memberikan pinjaman atau menerima simpanan, tetapi fokus pada investasi dan perdagangan. Dan yang terakhir yang akan kita kenal dari lembaga keuangan non-bank yaitu manajer investasi, yaitu di mana mereka mengelola dana investasi atas nama klien mereka, baik individu maupun institusi, dan melakukan investasi di pasar saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Di mana perbedaannya dengan lembaga keuangan yaitu mereka tetap tidak memberikan pinjaman atau menerima simpanan, tetapi fokus pada manajemen aset. Jadi, demikianlah pembahasan kita mengenai materi lembaga keuangan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Semoga ilmunya bisa digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.